Seperti yang kita semua tahu ya, Batang merupakan salah satu provinsi di Jawa Tengah. Nah, bagi para pengendara nih yang biasa melewati jalur provinsi, pasti udah nggak asing lagi sama jalur yang satu ini. Ya, daerah Batang ini memang memiliki banyak banget jalur yang sepi dan hutan yang mengelilinginya. Buat mereka-mereka yang biasa naik kendaraan umum ya, melintasi daerah Batang ini bukan jadi hal yang istimewa atau spesial gitu ya. Kerap kali mereka justru ngerasa nggak peduli sama daerah Batang ini. Tapi beda nih sama mereka-mereka yang kerap menyetir mobil atau motornya sendiri. Banyak nih di antara mereka tuh memiliki pengalaman mistis dan menyaksikan hal aneh saat mengemudi di sana. Kali ini aku bakal rangkumin buat kalian daerah-daerah di Batang yang terkenal memiliki cerita misteri. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku biasa berbagi hal-hal yang menyenangkan menurut aku, mungkin juga menyenangkan untuk kamu. So, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu yang suka juga dengan pembahasan yang sama. Alas Roban. Nah, jalur yang satu ini merupakan salah satu proyeknya Herman Willem Daendels. Nah, Herman sendiri adalah gubernur yang memerintah di masa penjajahan Belanda. So, nggak heran ya kalau jalur yang satu ini tuh menjadi area yang angker. Karena emang nih udah nggak terhitung berapa banyaknya warga sipil yang karena penjajah Belanda, terutama dalam proses pembuatan jalur yang satu ini. Nah, jalur ini tuh berada di sepanjang hutan dan seringkali nih menjadi saksi bisu kecelakaan yang nggak terhitung banyaknya. Memang ya, kontur tanah yang ada di sini tuh memang nggak bersahabat, so bisa jadi ini menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi kecelakaan tempat ini. Tapi ya, kisah-kisah mistis yang ada di kawasan tersebut tuh dianggap bukan hanya karena penjajahan Belanda aja, tapi memang karena banyaknya korban kecelakaan sejak jalur ini digunakan untuk transportasi kendaraan berat. Gak cuma jalur yang ada di Alas Roban yang terkenal sama keangkerannya. Karena ya di tengah hutan Alas Roban ini ada sumur yang dianggap sangat keramat oleh orang-orang di sekitar situ. Kabarnya ya, sumur tersebut menjadi tempat pembuangan dari pejuang-pejuang Indonesia yang juga merupakan warga sipil yang memang pada saat itu dipaksa buat membangun jalan yang satu ini. Namun ya, ada kabar baru nih yang lebih seru. Sumur ini tuh dianggap memiliki riwayat dari penguasa Orde Baru. Nah, di era tahun 80-an sering nih terjadi kasus penembakan kepada orang-orang yang dianggap membangkang dan melawan pada pemerintah. Serius ini sendiri tuh bukan hal yang baru ya. Setelah rejim Orde Baru selesai, tersebar dengan mudahnya tentang informasi-informasi yang satu ini. Kabarnya ya, sumur ini juga menjadi tempat pembuangan yang ditangkap oleh penembak misterius tersebut. Nah, kisah mistis di Batang di kawasan ini juga sering diceritakan mereka yang melewati kawasan tersebut. Salah satu kisah mistis di Batang yang cukup menggemparkan nih terjadi di Desa Plumbon pada tahun 2020. Warga pada saat itu menemukan ceceran uang dengan nominal Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total kurang lebih 23 juta. Nah, tentu warga gempar nih karena uang tersebut banyak banget dan hampir semuanya tuh tersebar di lumpur. Hingga sepekan setelah warga melapor ke polisi, pihak kepolisian sektor Limpung menyatakan bahwa nggak ada nih satupun warga yang melaporkan kehilangan uang tersebut. Warganet sempat banget dihebohkan dengan kisah netizen yang berbagi pengalamannya sekeluarga nih waktu mereka mengalami hal yang cukup mengerikan saat melintasi jalur di kawasan Alas Roban. Mereka sekeluarga menaiki mobil dan merasa menabrak sesuatu pada saat itu. Nah, saat mereka turun, mereka tuh tidak menemukan apapun yang mereka tabrak. Mobil mereka tuh masih utuh-utuh aja, nggak ada penyok, nggak ada cacat dan lain sebagainya. Setelah itu ya, karena mereka merasa lapar, sekeluarga tuh memutuskan untuk mampir nih di suatu warung yang menjual pecel lele yang terletak di sebelah tonggak kilometer 15. Pada saat itu hanya ada satu wanita yang menjual pecel lele tersebut. Nah, tapi beberapa hari kemudian keluarga ini pun kembali nih dari kampung halaman dan melewati tempat yang sama. Mereka terkejut saat melewati tonggak kilometer 15. Mereka hanya menemui tepi jurang dan gak ada warung lele sama sekali di situ. Dan kisah mistis di Batang yang terakhir yang bakal aku bahas kali ini diceritakan nih sama mereka-mereka yang sering berkendara di malam hari di kawasan yang satu ini. Nah, mereka mengaku nih sering melihat penampakan seseorang menyeberang atau sekelebat bayangan.
Kejadian ini memang terjadi nih di atas kawasan yang dulunya pemakaman dan sudah melalui proses pembebasan tanah. Memang ya, kisah-kisah mistis di Batang ini tuh nggak dialamin sama semua orang. Sama seperti aku yang pernah juga melewati kawasan ini, memang merasakan vibes yang agak gimana gitu ya, agak merinding sedikit, tapi memang aku tidak menemui hal-hal aneh. Waktu aku melewati jalur yang satu ini, kebetulan aku pernah melewati jalur atas, jalur tengah, dan jalur bawah. Nah, waktu aku ngelewatin jalur atas, memang vibe-nya itu yang paling serem adanya di jalur yang satu itu. Tapi, aku tidak menemukan sih hal-hal yang aneh kecuali ketemu sama hewan-hewan liar kayak monyet yang ada di sana. Tapi buat kalian yang pernah juga ngelewatin jalur yang satu ini, kalian punya nggak kira-kira pengalaman yang menyeramkan atau unik di jalur yang satu ini? Kalian bisa drop di kolom komentar. So, terakhir jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka sama video aku dan subscribe supaya kamu bisa dengerin cerita-cerita aku yang lain. Dan terakhir, dadah!